wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sama-sama memuji Allah, mensyukuri nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bimbingan pagi ini bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga nikmat ini menghantarkan kita semakin soleh, semakin baik, semakin mendapatkan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad SAW, pada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik Bapak Ibu dan Mahadayana hadir ya. Pada pagi ini kita akan bahas bab ke-48 dari kitab Riyadhus Shalihin, babu at-tahdhir min iyadis shalihin, bab tentang peringatan, larangan untuk menyakiti orang-orang yang saleh. Wa du'afa wal masakin, orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Imam An-Nawawi mengawali pembahasan ini dengan mengutip yang pertama surah Al-Ahzab ayat 58. Qala ta'ala walladzina yu'dhuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Walladzina, orang-orang yu'dhuna, mereka menyakiti al-mu'minina, orang-orang mukmin, laki-laki yang beriman, wal mu'minati, wanita-wanita yang beriman, bighairi ma, tanpa sesuatu, isinya kesalahan, iktasabu, yang mereka usahakan, yang mereka perbuat. Orang yang menyakiti orang-orang yang beriman tanpa ada alasan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat. Allah katakan faqad ihtamalu, sungguh mereka telah memikul buhtanan, kebohongan, wa isman, dan dosa mubinan yang nyata. Mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata, dosa yang jelas. Jadi ayat ini dijadikan dalil tidak boleh kita menyakiti orang-orang yang beriman tanpa salah. Begitu. Bahkan meskipun berbuat salah, keharusannya bentuk kasih sayang kita adalah menasihati agar dia kembali ke kebenaran, agar mereka kembali kepada kebenaran. Meskipun di sebagian syarah mengambil mafhum mukhalafatnya Bapak sekalian, pemahaman terbalik. Berarti kalau orang yang berbuat salah boleh dong menyakiti begitu. Ya, kalau jelas-jelas salahnya berarti boleh dong menyakiti. Nah, saya bahasanya
bukan menyakiti, tapi kita menegakkan hukum yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh ketika orang jelas-jelas mencuri, maka di dalam hukum Islam kan ada as-sariqu was-sariqatu. Potong. Orang yang berzina, az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Itu ya, itu penegakan hukum karena Allah sudah menjelaskan. Tapi mudah-mudahan bahasanya bukan menyakiti, sebagai bentuk kasih sayang bahwa kalaulah hukum tidak ditegakkan hari ini, jangan beranggapan selesai dengan kematian. Justru orang yang sudah selesai di dunia, kelak di akhirat tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ingat dengan kisah wanita Romidia. Dia datang, ya Rasulullah, menegakkan had kepadaku. Dia berzina, datang sendiri dan memohon untuk ditegakkan hukum, bukan lari dari hukum. Dia sedang hamil, sama Rasul titip ke walinya, urus dengan baik. Sudah melahirkan, sudah memenuhi hak anak menyusui, baru datang lagi dan dirajam sampai meninggal. Karena rajam itu dilempari batu sampai meninggal. Dia lebih memilih takut kepada Allah dengan menjalani hukum karena sudah berbuat salah daripada berlari dari hukum. Dan ketika dia wafat, kemudian diurus sebagaimana mayat, Rasulullah sendiri menyolatkan. Diproteskan oleh Umar bin Khattab, ya Rasul, dia berzina. Apa kata Rasul? Demi Allah, seandainya taubat dia dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, lawasi'atuh, sungguh itu mencukupi. Nah, jadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih baik menjalani hukum Allah di dunia yang sebentar daripada hukum Allah yang kelak abadi. Begitu. Ya. Nah, Bapak sekalian, jadi sekali lagi bahasanya yang mudah-mudahan bukan menyakiti ya. Jadi ketika orang tidak salah, maka tidak boleh disakiti, dan ketika orang berbuat salah, maka bentuk kasih sayangnya adalah bentuk komitmen dan ketaatan kita kepada Allah yang menegakkan hukum Allah itu. Dan dalam menegakkan hukum Allah tidak boleh ada kasih sayang. Kasihan tuh, nanti tangannya jadi tidak ada. Kasihan tuh, dalam penegakan hukum Allah tidak boleh. Ya. Nah, ini baik Bapak sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Meskipun bahasa pemahaman terbaliknya, berarti kalau dia berbuat salah boleh ya. Nah, gitu. Jadi bahasanya mudah-mudahan bukan menyakiti, tapi kita menegakkan hukum sesuai dengan yang sudah dijelaskan. Hanya Bapak Ibu sekalian, penegakan hukum itu bukan pribadi-pribadi. Penegakan hukum itu bukan urusan pribadi. Ada orang kemudian berzina sama bapak, dilempari bapak, itu dihukum. Karena itu mah hukum sudah masuk ke wilayah kekuasaan. Begitu, ya. Nah, ketika di tempat yang di sana ditegakkan hukum Islam, contoh tentang had ya, orang berzina, orang membunuh dikisos. Ya, ketika di wilayah yang tidak, itu bukan urusan pribadi. Ya, maka tidak boleh pribadi-pribadi kemudian menegakkan hukum yang wilayahnya bukan wilayah pribadi. Potong tangan itu wilayah pribadi atau wilayah pemerintah? Penguasa pemerintah, gitu maksudnya ya. Maka di tempat kita yang tidak menggunakan hukum itu Bapak sekalian, biasalah penting mabuah maling, berzina kan gitu. Nah, insya Allah nilai-nilai yang lain masih banyak yang bisa kita laksanakan ya. Baik, ini yang pertama. Waqala, dan Allah berfirman, fa'amal yatim fala taqhar, terhadap anak yatim fala taqhar, tidak boleh berlaku sewenang-wenang kepada orang anak-anak yatim. Anak yatim itu anak yang ditinggal ayahnya sebelum masa balik, sebelum balik. Ini kadang ada punten Pak ya,
bukan salah tapi sebagian orang. Anak yatim itu boleh menerima zakat tidak? Boleh. Ada enggak anak yatim termasuk mustahik zakat? Kalau di surah atau ayat 2 ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ada enggak? Wal yatama ada enggak? Tidak. Jadi kalau mau anak yatim, jika anak yatimnya miskin, fakir, maka dia ngambil bagian dari fakir miskin. Bagi orang yang memahami sabilillah seluruh bentuk usaha dalam menegakkan agama Allah, termasuk ketika orang belajar agama, termasuk orang dalam masa pendidikan, dia pesantren, bagi yang memahami sabilillah itu semua bentuk usaha untuk menegakkan agama Allah, karena agama Allah tidak akan tegak juga kalau tidak ada ilmunya. Maka ada anak yang pesantren, ada anak yang fokus di hafalan Quran contohnya. Bagi orang yang memahami sabilillah, dia anak yatim, kemudian dia berada di pendidikan gitu ya. Maka bisa jadi bukan lihat yatimnya, tapi berbeda kalau sedekah gitu. Ya, berbeda. Tapi untuk zakat ketentuannya sudah jelas, ada 8 mustahik, dan di mustahik zakat itu tidak ada anak yatim. Harus kan? Nah, gitu. Jadi bukan ngambil bagian yatimnya, tapi bagian mustahiknya. Bisa jadi ada anak yatim, tapi secara kekayaan dia mewarisi kekayaan yang luar biasa. Mungkin ayah anak yatim benar, mungkin boleh dalam ambil zakat itu biasa, dan dia mah benar. Kecuali anak yatim, fuqara wal masakin. Jadi ngambilnya bagian dari sana, bukan bagian dari anak yatim. Untuk zakat, kalau di luar zakat mah nggak boleh. Dan anak yatim itu simbol kelemahan. Dia lemah di saat butuh perhatian, hilanglah ayahnya memiliki perhatian luar biasa. Dia butuh yang menanggung, yang selama ini adalah ayah sebagai tulang punggung. Jadi simbol kelemahan. Butuh perhatian untuk pendidikannya, butuh perhatian ekonomi untuk kebutuhan sehari-harinya. Dan Allah mengingatkan Rasul, fa'amal yatima fala taqhar. Nah, ini kan sebelumnya ayat bagaimana Allah mengingatkan nikmat-nikmat kepada Rasulullah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Kau ditemukan Allah itu kan? Allah menemukan engkau itu dalam keadaan yatim, ayah meninggal di saat engkau berada dalam kandungan ibu. Tapi setelah itu Allah siapkan fa'awa, ada kakek yang sangat mencintai. Kakek wafat, ada paman yang sangat membela sampai akhir hayat. Fa'awa, Allah jaga meskipun tidak ada ayah. Maka diingatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bentuk kesyukurannya sama Allah ditagih lagi, sebagaimana kau dulu dilindungi, kau dijaga, maka janganlah berlaku sewenang-wenang kepada anak yatim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Dan Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah. Aku dan orang yang menanggung anak yatim itu seperti ini di dalam surga. Yang menanggung anak yatim itu jadi tetangga Rasul di surga. Gitu ya. Saya masih teringat ucapan guru saya, Kiai itu, akang mah teboga duit dengan hayang wae jadi tetangga Rasul di surga. Karena waktu itu ada 60 anak yatim di pesantren itu. Jadi bahasanya gimana? Akang mah teboga duit dengan hayang wae jadi tetangga Rasul di surga. Ada sekitar 60 dulu itu anak yatim yang dia urus. Ya. Baik Bapak sekalian, fa'amal yatimah, bahkan kata Rasul, rumah yang terbaik itu baitun fihi yatimun mukram,
Rumah terbaik itu rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dimuliakan. Biasanya anak yatim itu ketika resepan Jadi mudah-mudahan bapak kita yang paham, karena dia butuh perhatian, makanya kadang-kadang perilakunya seperti itu. Ya. Baik. Wa masaila walatan dan adapun terhadap as-sa'il itu bisa jadi peminta-minta. As-sa'il itu bisa jadi yang bertanya. Wa wajadaka dollan fahada. Bingung, kan? Kedah kumaha wali akidah masyarakat yang sudah hancur, akhlak yang sudah bobrok, ibadah yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan. Ini kan tasul usilah itu di gua Hiro dollan. Lalu fahada, Allah kasih petunjuk, Allah kasih wahyu. Ya, maka hubungan dengan ini, kalau ada orang yang bertanya, nggak boleh itu menghati. Wa amasa-ila fala tanha, kasihlah sebagaimana dulu engkau bingung dikasih petunjuk. Ya, orang dalam keadaan sesat juga bingung itu gimana, maka tunjukkan. Bisa juga as-sa'il itu peminta-minta. Wa wajadaka 'ailan, Allah menemukan engkau itu dalam keadaan miskin. Fa'alana, lalu Allah kayakan. Maka janganlah kau menghardik orang yang meminta-minta karena kemiskinannya. Jadi bapak sekalian, kalau saya lihat ad-duha itu ya, pedoman syukur itu lihat dahulu Pak. Mulai dari ada husnudzon ke Allah Subhanahu wa taala, lalu terus mengingat nikmat-nikmat Allah, lalu pakai nikmat Allah itu sesuai dengan keinginan Allah. Itu kan salat ad-duha itu salat yang begitu membahagiakan Rasulullah, karena wahyu terputus. Rasul seperti yang frustasi gitu ya. Nah, tapi setelah datang surah ad-duha luar biasa. Kan di ad-duha disebut ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, Tuhanmu tidak murka kepadamu. Karena nyinyiran orang-orang Quraisy, Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya, Muhammad sudah dimurkai karena wahyu terputus, wahyu berhenti, begitu. Maka di sini bagaimana Allah menghembuskan optimis, ada husnudzon, lalu ingat dengan kebaikan-kebaikan. Dan gak mungkin lah jadi orang ahli syukur kalau sibuk melihat kekurangan. Kita ini akan jadi orang syukur kalau melihat kebaikan. Di tokoh Sunda itu lamun dina dongeng aya sikabayannya. Nah, jadi alhamdulillah lamun di Sunda mah untung tabrakan lagi untung. Luar biasa. Jadi si kabayan ngeli motor, alhamdulillah motornya dipakai silaturahmi, ke keluarga, ke warga-wargina. Nah, pas terakhir di saudaranya, motornya disimpan di luar, dia ngobrol di dalam. Pas keluar geus da aya motor. Kumaha si kabayan, untung teu dipakai. Untung terjeng saya, nah sedangkan motor kumpul nalengit, nah kan gitu. Jadi kenapa? Karena melihat ya motor tidak ada, tapi minimal diri masih selamat. Kita ini bakal bersyukur kalau sibuk melihat kebaikan. Kalau melihat keburukan malah jadi ahli kufur. Ya, baik bapak sekalian. Fa'amal yatima falatakar wa an-nasaila falatanhar. Nah ini bapak sekalian, isyarat dalil kuat, tidak boleh menyakiti orang-orang lemah, tidak boleh menyakiti orang-orang miskin, tidak boleh menyakiti orang-orang yang beriman, begitu ya. Adapun hadis kata Imam An-Nawawi, wa amal ahadits fakasiratun minha hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu fil bab qabla hada. Bapak sekalian, kita pernah membahas hadis dari Abu Hurairah tentang wali Allah, man
adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Orang yang menyakiti, yang memerangi kekasihku, faqad adantuhu, aku nyatakan kepada dia bil harbi, perang. Jadi orang yang menyakiti kekasih Allah, Allah menyatakan perang kepada orang tersebut. Maka jangan sampai menyakiti orang-orang yang beriman. Siapa kekasih Allah? Surah Yunus itu kan sederhana. Kekasih Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Biasanya Pak, kami menggambarkan waliullah teh kumaha? Halo? Dia memakai sorban. Wah, enggak silakan. Tapi esensinya ya, bukan di sebatas lahiriah, bukan di casing. Allah menyebut itu karakter yang disebut dengan wali Allah itu satu amanu, kedua yattaqun. Cuma dua syarat, satu iman, dua iman bertakwa. Maka mungkinkah Bapak jadi wali Allah atau jadi wali kelas, wali murid, wali nikah? Al-Quran itu berlaku terus sampai hari kiamat, maka isinya pun berlaku terus. Jangan dibatasi wali Allah itu akan berhenti, apalagi hanya dibatasi dengan wali sombong. Setelah itu tidak ada wali lagi. Gitu kan? Bapak ibu yang hadir di sini bisa jadi wali Allah, dan wali Allah itu kan ada derajat-derajatnya juga. Kalau di kelengkapan hadis ini Bapak sekalian, amalan apa yang paling Allah cintai? Amalan yang fardu. Artinya orang yang hanya melaksanakan yang wajibnya saja, belum dengan sunnah, bisa jadi kekasih Allah. Hanya beda derajatnya. Kalau yang sudah wajib istiqomah, lalu dia naik dengan yang sunnah-sunnahnya, ini lebih hebat lagi. Allah jaga dia. Aku jadi pendengarannya dia mendengar, aku jadi penglihatannya dia melihat, aku jadi tangannya dengannya bekerja, aku jadi kakinya dia melangkah. Maksudnya apa? Allah jaga dia dari perbuatan dosa. Kalau dia minta, aku kabulkan. Kalau dia minta perlindungan, aku lindungi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadis ini hadis qudsi. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah ini larangan, hati-hati menyakiti orang yang terkenal dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisi lisannya dengan ketidaksabarannya, lalu ada doa yang terucap yang tidak. Ya, ini kisah orang miskin, sudah keluarganya kelaparan, sudah nyari makan susah. Lalu suatu saat dia mancing dapat ikan yang besar, senang tuh karena bisa membahagiakan keluarganya. Di tengah perjalanan ternyata bertemu tuh dengan raja dan para ininya sedang makan-makan. Melihat ikan yang sangat besar, dia tertarik dengan ikan tersebut. Akhirnya dia ambil ikan tersebut. Kira-kira Bapak di posisi orang biasa, namun Bapaknya anak laut, dipentak presiden, nolak. Halo? Wani nolak. Gitu. Di satu sisi, anak istri yang sudah lapar, senang dia dapat ikan yang besar. Di sisi lainnya ada raja yang senang dengan ikan ini. Akhirnya dibawa, tapi dia sakit hati. Ya. Nah, ketika ikan besar itu diambil, ternyata si ikannya kan ngagigit tangannya sampai akhirnya harus diamputasi. Terus menjalar sampai ada orang, kau tidak akan sembuh kecuali kau bertemu dan minta maaf kepada orang yang memiliki ikan ini. Datangkan, dimaafkan, lalu si raja bilang, kamu ngomong apa sampai saya harus diamputasi? Saya nggak ngomong apa-apa, cuma ngomong gini aja sama Allah. Ya Allah, Raja Bumi sudah memperlihatkan kekuasaannya, maka perlihatkan kekuasaanmu. Cuma gitu aja. Coba. Raja Bumi sudah memperlihatkan kekuasaannya, itu malah kaya, ini kemampuan
yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kata dia nggak bisa, dia nolak, kan begitu. Raja bumi sudah memperlihatkan kekuasaan. Ya Allah, tolong kau raja juga perlihatkan kekuasaanmu. Walau cuma diberi digigit lauk kayak kelenganan gitu. Hati-hati bisi. Maka kadang-kadang kejatuhan itu bukan oleh sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dianggap kecil. Bisa jadi keberkahan usaha kita, bisa jadi kebangkrutan itu ada gara-gara ada orang yang tersakiti oleh lisan kita. Dia sudah tidak kuat nahan, kemudian dia menangis di hadapan Allah dan mendoakan, ya Allah, hancurkan dia. Pokoknya masa memang mau tong mau ya Allah, sama memang ngerasakan naon nunggu saya dirasakan. Coba aku malah ngobrol gitu. Padahal dakwatul mazlum, doa orang yang dizalimi itu termasuk doa mustajab. Laisa bainahu wa bainallahi hijabun, tidak ada antara Allah dan dia itu hijab. Dakwatul mazlum itu termasuk doa yang dikabulkan. Ya, baik Bapak sekalian, ini yang berkenaan dengan ma'ada riwayat. Jangan sampai, hati-hati. Ya, sebetulnya bukan hanya orang yang dekat dengan Allah. Siapapun makhluk Allah harus mendapatkan keadilan dari kita, harus mendapatkan kasih sayang. Karena Islam hadir rahmatan lil alamin. Meskipun bukan orang beriman. Ya, meskipun bukan manusia, karena bisa jadi Bapak jadi kekasih Allah itu gara-gara menyayangi ada makhluk Allah. Kemudian Bapak merasakan kayak ini, contohnya itu nama Pak, hayam, anak hayam jauh di indungna. Bapak merasakan sebagaimana juga ketika anak Bapak jauh dari Bapak, lalu kemudian didekatkan karena ada kasih sayang di hati Bapak. Begitu ya, anak manuk gitu ya, disimpen dari lain kalau tadi dipisahkan yang indungna kan gitu. Jangan-jangan perbuatan yang kemudian Bapak disenangi oleh Allah. Sama nih, mereka juga makhluk Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk yang ada di bumi, disayang di langit akan menyayangi engkau. Ya. Baik Bapak sekalian, ini ma'ada riwayat. Dan berkenaan dengan wali ini Bapak sekalian, tidak semua kekasih Allah itu ditampakkan kelebihannya ketika di bumi. Bahkan ada orang yang, ada ulama yang mengatakan kekasih Allah yang hebat itu ya, yang karomahnya tidak banyak ditampakkan. Dalilnya apa? Para sahabat. Setelah Rasulullah, menurut Bapak, siapa orang terbaik setelah Rasulullah? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pertanyaan saya, Bapak kenal tidak karomah Abu Bakar As-Siddiq? Halo? Bapak kenal nggak karomah Abu Bakar As-Siddiq? Padahal kata Rasulullah, kalau amalan Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar, ditimbang dengan amal umat, mana yang lebih berat? Amal Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaan saya, Bapak kenal nggak karomahnya Abu Bakar As-Siddiq? Gitu ya. Jadi ini diantara ulama yang mengatakan, karena mengasalkan sahabat-sahabat Nabi itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu ya, itu tidak banyak diceritakan tentang karomah-karomah beliau. Ya, jadi Bapak juga, apakah kalau orang memiliki karomah itu bisa otomatis jadi wali Allah? Halo? Iya. Hati-hati juga, apa bedanya karomah dengan istidraj? Mungkin nggak ada orang yang ahli ibadah, lalu dia sama Allah diberikan kelebihan, tapi setelah diberikan kelebihan itu malah dia jadi tidak beribadah karena disibukkan dengan kelebihan-kelebihannya itu. Mungkin semakin jauh, yang tadinya tilawah 10 juz jadi kita tilawah dari sibuk kayak namanya,
biasanya tahajud geus teu siap tahajud deui tamu nepikan ka jam 2